Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya anak ibu semua yang cantik-cantik ini? Baik, Bu. Ya, sudah sarapan pagi ini? Belum, Bu. Belum? Aduh. Kayaknya sarapan dulu ya sebelum memulai pelajaran supaya tambah semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan, memimpin temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Helena. Ya, Bu. Alhamdulillah, kawan-kawan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selesai, Bu. Oke, terima kasih Helena. Ya, Ya, Bu. sepertinya hari ini Ibu melihat anak-anak Ibu hadir semua ya hari ini. Ya, Coba Bu. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Hairul Baria. Oke, bagus. Helena Levia. Hadir, Bu. Bagus. Fitri Alaina. Hadir, Bu. Eko Fajar. Hadir, Bu. Oke, dan Miski Nadila. Hadir, Bu. Ya, bagus sekali ya. Semuanya sudah hadir tadi Ibu pas masuk on time juga. Jadi tetap pertahankan ya nak ya seperti ini. Oke, Ibu akan menampilkan slide ya. Nanti kalian coba lihat dan perhatikan apa yang Ibu tampilkan. Oke. Bentar. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke, tadi kita sudah berdoa. Nah, ini oh ya, tadi Ibu lupa sebenarnya kita hari ini kan tidak upacara ya. Hari ini karena hari hujan kita tidak upacara, makanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Boleh? Semuanya? Boleh, Bu. Iya, Boleh, Bu. semuanya silakan berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Sebentar, supaya lebih semangat Ibu akan menambahkan musik dulu ya. Ya, Bu. Ya, sebentar ya. Apakah sudah kedengaran? Sudah, Bu. Oke. Akan diikuti dulu. Indonesia di sanalah aku berdiri dan Indonesia kebangsaan Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Baik, terima kasih semuanya anak-anak ibu sudah menyanyi dengan semangat ya. Oke, kita kembalikan ke pembelajaran kita hari ini. Oke, apakah anak-anak ibu sudah tahu apa yang mau kita pelajari hari ini? Belum, Bu. Belum? Belum, Oke, Bu. apakah sudah ada yang bisa melihat judul kita hari ini? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, apa hari ini materi kita? Faktor-faktor pergeseran Faktor kesetimbangan. pergeseran keseimbangan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, anak-anak ibu bisa membaca ya melalui LKPD. Dengan model PBL, siswa dapat mengidentifikasi arah pergeseran keseimbangan dengan menggunakan azas Le-Chatelier. Nah, lalu dengan media makromedia flash dan diskusi kelompok dapat menjelaskan pengaruh perubahan konsentrasi suhu, tekanan, dan volume terhadap pergeseran keseimbangan. Sebelumnya, Ibu sudah membagikan kepada anak-anak ibu semua LKPD dan bahan ajarnya. Ya, apakah semuanya sudah mendapat LKPD yang ibu bagikan? Dari Sudah, Bu. ya, ibu sudah kirimkan lewat WA ya, LKPD, bahan ajar. Nah, itu sebagai sumber belajar kita hari ini. Oke. Nah, lalu untuk rancangan penilaian, nah Ibu di sini akan mengambil 3 nilai anak Ibu di sini, yaitu pertama dari tes tertulis, nanti ada tes evaluasi di akhir pelajaran, lalu ada penilaian sikap dari selama pembelajaran ini bagaimana anak Ibu bersikap dan juga penilaian keterampilan ya, nanti untuk unjuk kerjanya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada ini ya, persepsi hari ini. Anak ibu bisa melihat di sini ada gambar apa ini? Ayo, siapa yang bisa melihat? Ini gambar apa? Pohon, Bu. Gambar pohon, ya. Selain Hairul Baria, coba. Siapa lagi yang mau? Ya, silakan. Kayak sayur, Bu. Sayur ya? Oh, oke. Yang lainnya, tanggapannya yang lain. Ayo, aktifannya. Karena Ibu nanti akan menilai keaktifannya. Ayo. Gambar daun, Bu. Gambar daun. Oke. Nah, pada daun itu nanti terjadi apa ya? Nanti terjadi apa pada daun? Siapa yang tahu? Proses apa yang terjadi pada daun? Proses fotosintesis, Bu. Ya, bagus sekali, Oniski Nadila ya. Tentang fotosintesis. Yakin semua sudah tahu ya proses fotosintesis ini. Nah, sesuai dengan pelajaran kita yang lalu, kita sudah belajar tentang kesetimbangan, ciri-ciri reaksi setimbang, dan juga kesetimbangan dinamis ya. Nah, di sini mengapa pada proses fotosintesis itu merupakan reaksi kesetimbangan? Apakah ada anak ibu yang tahu? Yang bisa menjelaskan idenya? Kenapa dia disebut dengan reaksi kesetimbangan? Kenapa nggak reaksi reversible aja? Iya. Nggak tahu, Bu. Emang Ada ada yang reaksi tahu? yang tidak setimbang, Bu? Iya, maksudnya reaksinya itu bolak-balik dinamis gitu. Berarti ada yang Iya. tidak bolak. Ada yang reaksi reversible dan reaksi irreversible. Ya, seperti kita sudah pelajari minggu lalu ya, reaksi reversible. Nah, ada yang tahu mengapa?
dari prosesnya, lihat dari reaksi dari pembuatan proses sintesisnya. Apakah dia bisa bolak-balik dari Oh iya Bu, ya? bilangin gitu Bu. Heeh. Fotosintesis kalau kebalikannya jadinya respirasi gitu ya Bu ya. Nah, benar sekali, Hairul Baria ya. Jadi Kemarin itu baru yang ulangan itu Bu dinamakan. saya Bu. Ah iya, kemarin kita baru aja evaluasi juga tentang itu ya. Jadi itu dinamakan dengan reaksi kesetimbangan. Jadi dia akan setimbang terus gitu, bolak-balik dia kan sama terus ya, akan menghasilkan itu juga karena dia reaksi setimbang gitu. Oke, lanjut kita ke gambar selanjutnya. Nah, ini Ibu ada memberikan sebuah gambar yang tidak asing lagi ya di dalam tubuh kita. Apakah ini? Gambar apa ini? Paru-paru, Bu. Iya, gambar paru-paru. Boleh. Ada yang lain lagi selain Sistem peredaran darah. sistem peredaran darah? Ya, benar sekali ya. Jadi di sistem peredaran darah ini ada siklus apa saja biasanya? Siklus Krebs Bu, siklus Krebs. Siklus Krebs. Oke, kita masih ini ya, itu untuk biologi nanti. Nah, ini kita belajar untuk jadi dalam keseimbangan ini juga ada. Nah, ada dalam oksigen, siklus oksigen dan juga nanti siklus peredaran darah ya. Jadi karena itulah kita hari ini akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu. Jadi nanti kesetimbangan itu bisa bergeser. Nah, oke, sekarang Ibu lanjutkan ya. Mau memberikan suatu permasalahan, silakan anak-anak Ibu perhatikan. Oke, sekarang anak Ibu coba perhatikan gambar berikut. Oke, sudah kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Oke, jadi ada dua gambar di sini. Oke, siapa yang mau memberikan pendapatnya dulu? Ayo, silakan. Gambar Itu gigi, yang satu Bu. giginya utuh, yang satu giginya rusak Bu. Ya, bagus sekali ya. Apakah ada yang lain lagi pendapatnya? Oke, apakah sama? Sama ya. Oke. Bu, gambar gigi. Iya, gambar gigi ya. Jadi ada yang bisa menghubungkan dengan pelajaran kita hari ini, itu tentang faktor-faktor pergeseran keseimbangan, anak-anak Ibu sekalian. Coba dilihat dari reaksi kesetimbangan pada lapisan Yang encer gitu. gigi. Ya, Oh, apa gini ya Bu ya? Kita tuh kan setiap hari makan, ada yang asam, ada yang asin, ada pedas gitu kan. Tapi kok nggak langsung rusak gitu ya Bu ya? Iya, kenapa itu? Karena ada lapisan email gigi. Nah, bagaimana kalau lama-kelamaan? Apakah dia akan mengalami keroposan? Iya Bu. Iya, jadi jika kita semakin lama memakan seperti makanan asam, ya kan? Ya, yang banyak mengandung konsentrasi asam itu H+ ya. Nah, lama-kelamaan H+ ini akan mengikat si OH- dan PO4 tigamin. Jadi yang lama-kelamaan ya gigi kita akan menjadi rusak nanti. Nah, setelah rusak nanti lama-lama giginya akan menjadi keropos. Nah, begitupun pengaruhnya dengan
saat kita mengonsumsi makanan-makanan yang panas. Ya, jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana pengaruh faktor tersebut pada reaksi-reaksi kimia. Nah, dari video-video Macromedia Plus yang Ibu tayangkan. Oke, apakah semuanya masih bisa melihat tayangan Ibu? Halo? Ya. Kita lanjutkan ya. Baik, Bu. Di sini. Nah, kemarin Ibu sudah membagi anak-anak Ibu menjadi beberapa kelompok ya. Ada 5 kelompok. Silahkan duduk per kelompoknya. Kelompok 1 yaitu Fitri Alaina. Kelompok 2 Helena. Kelompok 3 Miski. Kelompok 4 Khairul Baria, dan kelompok 5 Eko. Ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan tayangan Macromedia Plus ya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Nah, semoga bisa ya. Coba sambil dibuka lembar kerja yang sudah Ibu bagikan ya, biar nanti nyambung. Ini Ibu stop ini dulu. Selanjutnya Ibu akan membuka aplikasi Macromedia Plus. Nah, ini ada nggak yang pernah coba Macromedia Plus? Nah, bisa kelihatan? Bu, sudah kelihatan. Sudah, Bu, nampak, Bu, Sudah kelihatan. kelihatan ya. Nah, jadi itu dari LKPD-nya. Coba anak-anak Ibu buka dari faktor yang pertama dulu ya. Kita mau melihat faktor konsentrasi. Nah, ini kita akan coba lihat faktor konsentrasi. Nah, Ibu akan klik ya. Silakan anak Ibu perhatikan mulai dari reaksinya, mulai dari warna larutannya ya, sebelum dan sesudah keseimbangan. Oke. Buka ya. Oh, sorry. Oke. In this case, stress applied to the equilibrium. Oh, tunggu sebentar. Ini. Jadi di sini dalam perubahan konsentrasi ini ada dua keadaan ya, yaitu pertama menambahkan konsentrasi NaSCN dan mengurangi konsentrasi Fe3+. Nah, jadi anak Ibu perhatikan dulu yang konsentrasi dari NaSCN-nya ya, mau ditambahkan. Nanti dilihat keseimbangannya kemana. The stress applied to the equilibrium system is an increase in the concentration of thiocyanate, SCN-, and we dissociate the sodium thiocyanate. To offset this stress, some iron 3+ ions react with some of the added thiocyanate ions, and the system shifts from right to left to reestablish equilibrium. When the system shifts to the left, iron thiocyanate ions are produced, which have a red color. Iya. Consequently, the red color of the skin deepens as more iron thiocyanate ions, He2+ are produced. Note that the sodium ions are not shown in the simulation because they are spectator ions. Iya. Apakah dari tayangan yang sudah Ibu tayangkan tadi, apakah sudah paham setelah ditambahkan SCN? Apakah ada yang berubah? Ada, Bu, warnanya. Iya, warnanya dari yang mula-mulanya silakan diisi ya dari LKPD-nya juga nanti untuk keperluan anak-anak Ibu semua. Diperhatikan gambar awal dari SCN-nya sebelum ditambahkan konsentrasi
ditambahkan dia menjadi warna apa? Nah, selalu konsentrasinya keseimbangannya bergeser ke arah mana? Oke, apakah sudah paham atau Ibu ulangi lagi? Coba diulangi lagi, Bu. Coba diulangi lagi, Bu. Ulangi lagi ya. Ini adalah konsentrasi awalnya ya. Konsentrasi awalnya ini ya. Reaksi awalnya ya. Nah, ini FeSCN 2+ ketimbang Fe3+ sama SCN. Nah, ditambahkan ini ada larutan NaSCN. Nah, perhatikan ya gambar awal pertamanya warnanya apa. Nah, kita tambahkan NaSCN. In this case, applied to the equilibrium is an increase in the concentration of thiocyanate, SCN-, from the dissociated sodium thiocyanate. To offset this shift, some iron 3+ ions react with some of the added thiocyanate ions, and the system shifts from right to left to reestablish equilibrium. When the system shifts to the left, iron thiocyanate ions are produced, which have a red color. Consequently, the red color of the solution deepens as more iron thiocyanate ions, FeSCN2+, are produced. Note that the sodium ions are not shown in the simulation because they are spectator ions. Nah, oke. Dari tayangan tersebut, kesetimbangannya bergeser ke arah kemana? Ke FeSCN. Ya, ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, Ke Bu. kiri, Bu. Ke kiri. Ke kiri. Bagus sekali ya. Berarti dia setelah ditambahkan ESCN itu, dia akan bergeser ke menjauhi SCN itu. Kenapa? Karena untuk berdasarkan azas kata liar tadi. Ya. Nah, setelah diberikan aksi untuk menyeimbanginya, dia akan memberikan reaksi ya ke arah sebaliknya gitu. Nah, itu adalah perlakuan yang pertama ya, yaitu menambahkan NaSCN. Lalu kita lihat yang kedua ini. Nah, mengurangi konsentrasi Fe3+. Coba perhatikan gambar warna awalnya ya. Free iron 3+ ions are removed from the solution. Distinct yellow iron 3+. The system shifts from left to right to replace the iron 3+ ion. As the system shifts to the right, concentration of iron thiocyanate ions. Red solution turns closer to the increased concentration of the red iron thiocyanate, FeSCN2+ ions, and the formation of the yellow iron 3 ions. Note that the reaction between iron 3+ ions and oxygen is not shown. Equilibrium position. Nah, baik. Sekarang ketika Fe3+-nya dikurangi, kemana arah keseimbangannya? Ayo berikan kanan, Bu. pendapatnya. Ke Kanan. ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena untuk mengurangi, ya tadi karena setelah dia aksinya mengurangi ion Fe3+ itu, untuk menyeimbangkannya, dia keseimbangannya akan bergeser ke arah kanan. Oh, Ya, jadi supaya dia seimbang ya, karena dia tadi dikurangi, ya maka dia akan supaya seimbang ya dia akan bergeser ke arah situ, gitu ya. Oke. Jadi untuk konsentrasi, apakah sudah paham anak ibu semua? Atau mau diulangi lagi? Iya, kalau sudah berarti ibu lanjut ke faktor yang kedua ya, faktor dari
tekanan atau volume. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, tekanan dan volume ini berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding Balik. ya, sesuai dengan ini ya, dengan persamaan gas ideal VP/nRT. Nah, jadi kalau misalnya tekanannya diperbesar, berarti volumenya diperkecil. Kecil. Nah, sebaliknya, kalau misalnya tekanannya diperkecil, volumenya akan diperbesar. Oke, Ibu akan tayangkan lagi ya. Ya, Bu. Nah, ini adalah sama. Oh, beda mungkin. Nah, ini reaksinya sudah berbeda. Ya. Ya. Iodine molecule and iodine atoms. Under the given the ratio of molecules to iodine atoms is 3 is shown in the microscope. Let's stress this by changing the pressure on one of the pressure points. Ya, sekarang lihat ya ketika tekanannya dinaikkan. Nah, You have increased the pressure by decreasing the lihat volume. warna awalnya. Silakan dicatat supaya tidak lupa. Pressure is directly proportional to the gas. Because of the mole ratio equation, the moles of gas system shifts left to produce iodine molecules, increase the number of iodine atoms and see in the microscope. As more iodine molecules, purple color are produced, the color of the equilibrium starts seen in the macroscope. Note that the total number of gas particles has decreased from 10 to 8. Ya. Nah, ketika tekanannya dinaikkan, apakah yang terjadi? Keseimbangannya bergeser ke arah mana? Ke arah kiri, Bu. Ke arah kiri. Berarti ke arah kuncinya ke arah kemana? Dilihat dari koefisien kah? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Berarti ke arah koefisien yang Kecil. Lebih kecil. kecil ya. Berarti dia kalau semakin besar tekanannya, dia akan pergi ke koefisien yang kecil. Berarti berbanding terbalik dengan volume ya. Iya, Bu. Volumenya diperkecil, dia akan bergerak bergeser ke kiri, ke koefisien terkecil. Nah, sekarang bagaimana kalau Ibu menambahkan tekanannya? Nah, perhatikan larutannya. Pressure is directly proportional to the volume of gas. Because of the 2-to-1 ratio in the balanced equation, 4 moles of gas. If the system shifts to the right, producing more iodine, as you can see in the microscope. As more iodine atoms, colorless gas are produced, the color of the equilibrium lightens as you can see in the microscope. Note that the total number of gas particles has increased from 10 to 12. Oke, setelah tekanannya diturunkan, maka keseimbangannya akan bergeser ke arah kanan. Ya, Kanan. Ya, Bu. shift right. Berarti dia pergi ke arah koefisien Besar. terbesar. Ya, berbanding terbalik dengan volume. Volume diperbesar, dia akan bergerak ke koefisien yang terbesar. Oke. Untuk faktor yang ketiga, kita silahkan perhatikan di LKPD-nya mengenai faktor suhu ya. Oke, Bu. N2O4 initiates nitrogen dioxide, NO2. Under the given reaction condition, the ratio of N2O4 molecules to NO2 molecules is 2:3 at equilibrium, as shown in the microscopic view. Because NO2 is a brown gas, the equilibrium mixture has a brown color,
sekarang coba kita lihat bagaimana kalau suhunya dinaikkan. You have increased the temperature of the system by adding heat. Chatelier's rule indicates that this stress will be partially offset. This reaction is thermodynamic, so you can think of heat as a reactant must be supplied with reacting mixes. The system can partially slow the added heat by shifting to the right, producing more NO2 and decreasing into microscopically. As more NO2 brown gas, the color of the equilibrium mixture darkens in the macroscopic view. Ya, bagaimana kalau misalnya dinaikkan suhunya? Keseimbangannya akan bergeser ke arah mana? Ke arah kanan, Bu. Ke arah Kanan. Kanan. ya. Sama seperti kalau kita misalnya kepanasan nih, kita mau mencari yang dingin atau tetap di tempat yang panas? Kedingin, Bu. Ya, tentu kita akan mencari tempat yang dingin ya. Kita akan bergeser ke arah yang dingin ya. Sama seperti prinsip dari pergeseran timbangan suhu ini. Ya, lanjut untuk ini ya, untuk pengurangan suhu. Decrease by removing isothermic, so you can think of heat as a reactant. Saatnya aku buat ya. Kamu sampai ngorok. Kamu sampai kayak nungguin. Producing more Oh, aku lebih dopat. two in the microscope. As more NO2 of colorless gas is produced, the color of the equilibrium mixture is lighter. See in the macroscope. Iya. Jadi kalau misalnya suhunya diturunkan untuk mencapai keseimbangan, berarti dia akan mencari yang bergeser ke arah yang panas, ya. Panas, Bu. Berarti ke kiri ya, karena Iya, tadi Bu. suhunya diturunkan, jadi dia akan bergeser ke arah kiri. Oke, Ibu rasa cukup mengenai tayangan flashnya. Sekarang anak-anak Ibu silakan lanjutkan untuk pengisian LKPD-nya ya. Ibu akan memberi waktu sekitar 15 menit. Ayo, silahkan diisi berdasarkan hasil pengamatan dari makromedia flashnya yang tadi. Oh, ayo. Baik, Bu. Ya, silakan ya. Nanti Ibu akan suruh presentasi masing-masing kelompok. Silakan dibuka LKPD-nya. Oke. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Belum, Bu. Belum ya, berarti sudah paham ya Eko ya tentang pergeseran keseimbangan. Nah, kita tetap berpegangan sama Le Chatelier tadi, ya, Ya, Bu. aksi dan reaksi. Nah, oke, sekarang sudah 15 menit. Silahkan semuanya dari kelompok 1 dulu mungkin bisa menampilkan hasil dari diskusi kelompoknya. Ayo, silakan. Kelompok 1. Tadi siapa kelompok 1? Saya, Bu. Fitri, Bu. Ya, Fitri, silahkan presentasikan mengenai pengaruh perubahan konsentrasi. Bagaimana tadi? Ini punya saya kan, Bu? Iya, silahkan. Oke, Bu. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan konsentrasi pada pergeseran keseimbangan atau faktor konsentrasi. Nah, ketika ditambahkan NaSCN, itu warna larutan mula-mula, pertama itu coklat teh, lalu ditambahkan dengan ion SCN-. Ketika ditambahkan ion SCN- itu arah keseimbangan itu menjauhi ion SCN-.
Nah, pergeseran arah keseimbangannya ke arah pembentukan FeSCN 2-min. Nah, zat yang bertambah itu adalah FeSCN min dan warna larutan pada saat setimbang lebih pekat dari sebelumnya, warna merah. Ya, benar sekali ya dari tayangan Makromedia tadi ya, Fitri. Silahkan lanjutkan untuk yang konsentrasi Fe3+-nya. Nah, lalu ketika ion Fe3+-nya dikurangi konsentrasinya, yang warna mula-mulanya jadi coklat, itu arah keseimbangannya mendekati ion Fe3+. Sehingga warnanya lebih pucat dari sebelumnya. Pergeseran arah keseimbangannya ke arah produk. Ya. Nah, jadi dari konsentrasi, perubahan konsentrasi ini akan bagaimana, Fitri? Apakah ditambahkan akan menjauhi? Kalau bertambah konsentrasinya akan menjauhi yang ditambahkan, gitu ya, Bu. Ya. Nah, kalau dia dikurangi, dia akan mendekati bagian yang ditambahkan itu. Iya, benar sekali ya. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada tanggapan atau menyanggah dari yang dibuat oleh Fitri? Sama, Bu. Ya, sama? Iya, sama, Bu. Tadi kan videonya kita sama semuanya, Bu. Oh iya ya. Jadi sumbernya sama ya. Oke, lanjut untuk kelompok 2 ya. Kalau begitu, mengenai pengaruh perubahan tekanan dan volume. Silahkan kelompok 2, Helen. Iya, Bu. Ya. Teman-teman, saya akan mempresentasikan perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan permasalahan yang kedua, pengaruh perubahan tekanan dan volume. Ya. Ini warna larutan mula-mula ungu. Kemudian ketika dinaikkan tekanan, berarti volume diperkecil. Kemudian bergeser ke arah koefisien yang kecil, berarti ke arah I2, Bu. Ya. Kemudian ketika menurunkan tekanan, berarti volume diperbesar. Berarti arah keseimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang ke arah kanan, Bu. Ya, berarti berbanding terbalik dengan volume ya. Volume. Ya. Oke, bagus sekali ya Helen. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan. Kelompok saya, Bu. Ya, Eko silakan. Ya, Bu. Ya. Ya. Tadi kelompok saya yang paling cepetan tadi selesainya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Fajar Wibowo, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada LKPD. Yang pertama yaitu pengaruh perubahan suhu. Berdasarkan pengaruh perubahan suhu pada video tadi, itu pertama menaikkan suhu. Ya. Menaikkan suhu, pergeseran arah kesetimbangannya ke arah yang menyerap kalor atau NO2. Ya. Kemudian ketika menurunkan suhu, pergeseran arah kesetimbangannya ke arah yang melepas kalor atau ke arah N2O4. Ya, bagus sekali ya Eko. Iya, Oke, dari sudah siap semua ya berarti ya. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali ya. Kami sangat senang dengan video tadi, Bu, sehingga jelas, Bu, mudah untuk mengisi yang di LKPD ini, Bu. Oke, nanti kapan-kapan kalian boleh minta video sama itu nanti ya, dan Ya, Bu. bagikan ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, kesimpulan. Oke, sekarang silakan satu orang untuk menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini. Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan? Mungkin Miski Nadila.
kelompoknya kan belum maju nih. Aniski Nadila masih bisa menyimpulkan atau dari kelompok lain? Ayo, silahkan disimpulkan. Saya, Bu. Silahkan. Yang pertama, Bu, itu pengaruh konsentrasi. Ya. Yaitu apabila konsentrasi ditambahkan, dia akan bergeser ke ini apa namanya, ke produk, Bu. Ya, kalau ditambahkan dia akan ke apa namanya, menjauhi. Ya. Nah, apabila dia dikurangi, ya, Bu. Kalau tadi itu untuk ditambahkan ya, kalau untuk dikurangi, ya kalau dikurangi dia akan berarah kemana? Ke hasil ya? Ya, ke yang atau ke dikurangi kanan? itu ya. Ke yang dikurangi ya. Dikurangi. Ya, bisa jadi dia nanti di kiri atau di kanan ya yang dikurangi. Oh gitu. Ya. Jadi kalau ditambahkan dia akan bergeser kemana, Bu, tadi ya? Ke arah sebaliknya. Oh, ke arah sebaliknya, Bu ya. Ya. Ya, Bu. Kalau dia dikurangi nanti dia akan bergeser ke yang dikurangi itu. Ke arah yang dikurangi. Ya. Oke. Lalu untuk volume atau tekanan? Kalau dia dinaikkan, dia akan bergeser kepada yang koefisiennya lebih kecil, Bu. Ya, itu kalau tekanannya dinaikkan ya. Ya, misalnya kalau tekanannya diturunkan, dia akan balik tadi ya, tekanan diperbesar ke koefisien yang terkecil. Nah, ya. Kalau tekanannya diperkecil, koefisien besar. Ya, yang sampai terbalik ya. Ya, Bu. Untuk ya biasanya itu bisa buat kata kuncinya ya, volume besar. Oke, pobar atau nggak salah pobar. Oke, lalu untuk suhu bagaimana? Untuk suhu, jika kita menaikkan suhu, maka reaksi akan menyerap kalor. Atau delta-nya positif, Bu. Kemudian jika tadi dari video itu diturunkan suhunya, akan terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah yang melepaskan kalor atau yang negatif ya. Ya, Bu. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok Eko, ini adalah kelompok yang teraktif ini ya. Oke, nanti diberikan penghargaan ya. Lalu oke, sudah selesai. Dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana anak-anak ibu semua? Apakah ada kesulitan? Atau ada yang tidak, Bu? Menyenangkan, Bu? Tidak ada, Bu. Ya. Senang, Bu, lihat videonya. Juga senang melihat anak-anak ibu semua antusias ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Itu dia tadi, keseimbangan itu banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti proses fotosintesis gitu ya. Dan juga nanti untuk proses pembuatan amonia, asam sulfat. Jadi nanti itu bisa
bisa dibuat ya dengan faktor pergeseran tadi itu. Gitu. Iya, Bu. Jadi nanti kalau anak-anak Bu. ibu mau misalnya berindustri kan, nah bisa menggunakan itu. Ya. Nah, jadi itu nanti Iya, untuk Bu. selaras dengan pembelajaran kita pertemuan selanjutnya ya, penerapan kimia industri. Oke. Ya, Bu. Selanjutnya Ibu akan bagikan sedikit saja ya soal ya, karena Ibu tahu semuanya udah pada ini ya, udah pada lapar ya mungkin ya. Nah, Ibu akan bagikan 3 soal saja, ya kan? 3 soal mengenai faktor keseimbangan kimia ya. Ibu mau melihat sejauh mana nih kemampuannya. Sudah paham apa belum? Oke, silakan ya. Sekitar 10 menit. Nah, 10 menit silakan mengerjakan soal evaluasi. Oke. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. silakan dikumpulkan ya. Ya, Iya, Oke, Bu. dengan berakhirnya penilaian akhir yang sudah Ibu berikan, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Dipersilahkan kepada ketua kelompok kita tadi, ketua kelas ya, Helena untuk menutup kelas dengan doa. Silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan belajar ya. Untuk selanjutnya tetap semangat. Oke. Iya, Bu. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.